Guna memastikan kesiapan Pilkada 2020 yang ada di Bandar Lampung, pemerintah Provinsi Lampung melakukan supervisi dan monitoring dengan pemerintah Kota Bandar Lampung di Gedung Semergo. Kunjungan kerja Wakil Gubernur Lampung Cusnisa Halim tersebut untuk memastikan kesiapan Pemkot pada Pilkada 9 Desember mendatang agar bisa menjaga kualitas pengawasan termasuk penanganan pelanggaran kasus pemilu. Wakil Gubernur Lampung Cusnisa Halim mengatakan pihaknya melakukan monitoring terkait kesiapan pilkada di Kota Bandar Lampung mulai dari tahapan awal, hari pemungutan suara sampai dengan penghitungan. Semua harus diantisipasi, termasuk ketertiban, keamanan, serta keuangan. Selain itu, dari segi pencegahan penularan COVID-19, Pemprov juga meminta protokol kesehatan terus ditaati. Jangan sampai adanya klaster COVID di tengah pilkada. Pemprov juga akan mengkoordinasikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk menyiapkan tes swab kepada para petugas yang terlibat dalam pilkada. Ya, banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota, laporan penyelenggaraan pilkada maupun arahan Ibu Wakil Gubernur dalam rangka kita. Ada dua hal yang membuat kita ini menjadi agak buntu. Yang pertama, ASN ini punya hak terkait persyaratan pilkada dan KPU di Kota Bandar Lampung. Tentunya untuk menghadiri komisi pemilihan. Sebagaimana disampaikan oleh tadi, KPU dan Bawaslu harus sudah serentak pada tahun ini. Menambahkan terkait apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, saat ini sudah menjadi isu strategis secara nasional terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pelanggaran. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN memastikan Pemkot siap menjalani tahapan Pilkada 2020 dengan berkoordinasi bersama aparat dalam hal keamanan dan memperketat protokol keselamatan di masa pandemi. Terkait adanya kekurangan anggaran pilkada senilai 13 miliar yang belum diberikan kepada Pemkot Bandar Lampung, penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu sebesar 4 miliar rupiah secepatnya akan segera direalisasikan karena penggunaan anggaran di bulan November mendatang. Dalam kegiatan supervisi dan monitoring tersebut dihadiri oleh semua pelaksana pilkada di Bandar Lampung seperti KPU, Bawaslu, Polresta, Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, dan seluruh pejabat Pemkot Bandar Lampung. Provinsi masalah kesiapan pemilihan wali kota. Kita udah siap, semua lancar, nggak ada permasalahan di kota ini. Terkait tadi ada sempat bilang kekurangan ini Pak untuk anggarannya Pak. Ya itu kan belum dipakai. Mereka perlunya di bulan November. Siap, kita bayar, nggak ada masalah. Ada Saya bilang, khusus Pak? ya saya minta sama Bawaslu, KPU, jajarannya harus baik ya pelaksanaan di bawah. Jangan sampai money politik melalui Panwas, melalui KPU-nya tingkat bawah. Akan saya awasi semua, ya. Ini udah kejadian yang di Sukamenanti, ya. Orang Panwas yang membagikan sembako daripada calon, nah ini kan harus dipecat. Ini kan nggak benar. Aparat kok ngebagiin sembako calon. Ini kan udah nggak benar. Nah, nanti mungkin ada PPK, ada apa, nanti kita awasi semua, ya. Pak, ini kan pelaksanaan Protokol kesehatan kita jaga, ya. Kan ada kesepakatan. Kemarin udah lihat kesepakatannya. Bagaimana harus melaksanakan kampanye dan kegiatan apa-apa
mengutamakan protokol kesehatan. Ingatkan kota sama kami Forkopimda Provinsi, kita ingatkan beberapa hal dari mulai tahapan awal sampai dengan hari pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara resminya, semua harus diantisipasi, termasuk ketertiban keamanan, termasuk juga soal keuangan, dalam hal ini NPAD ke penyelenggara tadi KPU kurang 13 ya. 13. Kemudian Bawaslu kurang 4 miliar, tapi Pemkot memastikan tidak ada persoalan teknis, hanya soal waktu, dan kita percaya itulah, semoga tidak ada persoalan teknis. Nah, kemudian soal kesehatan, rapid test juga sudah dilakukan, dan Pemkot memastikan ketersediaannya di Dinkes. Hanya permintaan dari KPU untuk swab, nanti kita koordinasikan dengan Dinkes Provinsi, dengan Lapkesda, memungkinkan apa enggak. Kita ada klaster COVID di pilkada kami. Oke. Laporan Kepala BKD Kota Bandar Lampung. Selain itu, sebanyak 241 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung mendapatkan penghargaan pada penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman Haen di Gedung Semergo. Penganugerahan penghargaan itu sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 125 TK/miring tahun 2019 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya yang terdiri dari para pejabat dan pegawai atas kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dedikasi dan bakti kepada bangsa dan negara selama 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Dari Presiden Republik Indonesia hari yang berbahagia. Alhamdulillah, ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita oleh Allah SWT. Saya mengucapkan Negara dan pemerintah serta dengan penuh perhatian, kejujuran, kecerdasan, dan disiplin secara terus-menerus. Wali Kota Bandar Lampung Herman Haen mengatakan, semua ASN yang mendapatkan penghargaan dari Presiden agar lebih baik lagi kinerjanya, sehingga menjadi contoh untuk pegawai lainnya. Jika semua pekerjaan diniatkan dengan ikhlas yang baik, tidak menutup kemungkinan yang sudah dapat akan mendapatkan penghargaan kembali. Herman Haen juga meminta dalam mengabdi untuk rakyat bukan hanya sampai mendapatkan penghargaan saja, namun juga di samping itu ada amal ibadah yang akan didapatkan. Wali Kota juga meminta untuk seluruh ASN dapat membantu daerah ini agar lebih baik lagi. Wali Kota juga meminta untuk seluruh ASN dapat membantu daerah ini agar lebih baik lagi, rakyatnya sejahtera semua berkat tangan-tangan Bapak Ibu semuanya. Oh, penghargaan ini penghargaan kepada pegawai ya yang 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun dari Presiden. Ada 240 sekian orang mendapatkannya. Mungkin harapannya mungkin Pak. Harapan saya yang mendapatkan ini jadi contoh daripada pegawai-pegawai lain. Namun semua pegawai pasti dapat juga, pasti kita usulkan. Namun 10 tahun ya, jika dia mencapai 21 tahun, 20 tahun. 31 tahun, 30 tahun ya dapat. Dia lewati dulu, nggak bisa sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Saat Nasution melaporkan.